Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda? Hari ini kita akan berbagi informasi terkait dengan pasal 26 Konvensi Hak Anak tentang bantuan sosial dan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990 melalui Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Apa poin penting yang ditekankan melalui pasal ini? Yaitu pemerintah harus menyediakan uang atau dukungan lain untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin. Sebagaimana juga kita ketahui, kita telah memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. Apa yang perlu ayahanda dan bunda lakukan bila kita mengetahui ada keluarga miskin? Sebagai orang yang memiliki informasi, kita berikan informasi terkait keluarga tersebut ke pihak yang berwenang, sebagaimana yang diminta oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 72 Ayat 3 huruf C. Di sana kita diminta untuk melaporkan kepada pihak berwenang kalau kita mengetahui ada anak-anak di sekitar kita pada saat dia harus mendapatkan layanan kesehatan, pada saat dia harus mendapatkan layanan pendidikan, dia tidak mendapatkannya. Kita perlu lapor kepada mereka lengkap dengan berbagai alasan dan bukti. Ini menjadi poin penting. Untuk itu, handphone kita kalau boleh ada nomor-nomor telepon yang penting, sehingga kalau kita mengetahui ada anak-anak yang perlu mendapatkan layanan, kita segera menginformasikan kepada pihak yang berwenang. Negara yang perlu hadir di sana melalui tangan atau kebaikan hati kita. Itu menjadi poin penting. Hanya memberikan informasi kepada pihak berwenang, kita telah bebas dari peran kita untuk ikut bertanggung jawab. Poin selanjutnya, apa hubungan pasal-pasal lain dengan pasal 26 ini? Pertama adalah di pasal 3 terkait dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Itu di ayat 2 menekankan bahwa untuk memastikan perlindungan yang diperlukan anak dan perawatan. Dengan ada jaminan sosial atau ada bantuan sosial kepada mereka, akhirnya anak tersebut terselamatkan. Kemudian yang kedua adalah pasal 18. Memang orang tua memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anaknya terakses ke berbagai layanan pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi karena mereka juga memiliki keterbatasan sebelumnya, sehingga membuat mereka juga tidak mampu memberikan layanan, ini menjadi tanggung jawab bersama yang harus diambil oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah, bupati, wali kota, gubernur. Untuk itu, bagaimana kita harus memastikan anak-anak ini mendapatkan fasilitas-fasilitas yang mereka butuhkan. Jaminan pendidikan, sebagaimana kita ketahui hari ini, dikenal dengan adanya kartu pintar. Lalu kartu sehat. Pastikan setiap anak-anak ini memiliki, sehingga mereka memiliki kepercayaan diri, sehingga mereka tumbuh berkembang menjadi individu yang mandiri. Kemudian pasal 23
memastikan anak-anak penyandang disabilitas itu mendapatkan jaminan sosial. Mereka harus selalu di kelompok prioritas untuk mendapatkan bantuan. Walaupun penekanannya ayahanda dan bunda yang memiliki anak-anak disabilitas harus pastikan kita memiliki keuangan atau finansial yang berlebih dibandingkan dengan orang tua yang memiliki anak abilitas, karena tadi harus memenuhi kebutuhan anak kita, terutama jika dengan layanan kesehatan dan pendidikan, dan terkait dengan pengembangan diri anak-anak ini juga harus terpastikan. Akan tetapi kalau kita memiliki keterbatasan, ini kita perlu informasikan langsung kepada pemerintah melalui dinas sosial terdekat. Ini poin penting. Kemudian anak-anak ini harus terpastikan mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal, terutama mereka yang berasal dari keluarga miskin. Bagaimana mereka dapat terbebas dari kemiskinan kalau bukan dari kebaikan kita untuk memastikan. Untuk itu, ayahanda dan bunda kita harus pastikan orang-orang yang menjadi wakil kita di DPR maupun orang-orang yang kita pilih menjadi pemimpin daerah itu harus selalu memastikan ini. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan hak anak-anak untuk mendapatkan layanan pendidikan selain yang diatur di pasal 27 terkait dengan pangan, sandang, papan. Anak-anak ini harus memiliki akses tersebut sehingga mereka tinggal di tempat-tempat yang memadai. Untuk itu, apa yang perlu kita harus upayakan ke depan? Disinilah kebaikan negara itu harus juga menjadi cerminan dari diri kita. Untuk itu, pilihlah para pemimpin, baik yang ada di legislatif sebagai wakil kita yang akan membuat aturan, lalu menyusun anggaran, lalu mengawasi pelaksanaan anggaran. Kemudian kita memilih pimpinan yang ada di eksekutif, baik itu bupati, wali kota, gubernur, dan presiden, individu-individu yang selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya sehingga setiap rakyat merasa mendapatkan keadilan. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.